kita mau presentasi PAI dengan judul Hari Akhir Menurut Ilmu Pengetahuan dari kelompok 2. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pengantaran dulu sebelum ke materi. Next. Nah, apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Apakah ini? Es kelapa bukan? Ya. Es kelapa. Pakai susu. Kita bayangkan es kelapa ini kita minum sampai habis. Wah, segar tidak? Segar. Oke. Kita coba analogikan ini dengan kehidupan. Kehidupan dunia ini kita analogikan dengan es kelapa muda. Yang kalau es kelapa mudanya sudah habis, kita tidak bisa minum lagi es kelapa mudanya. Sama gitu dengan kehidupan. Umur dari kehidupan ini pasti akan ada batasnya. Yang kita akan bahas sekarang adalah hari kiamat, tentang pengertiannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Next. Anggota kelompoknya saya akan Tanatala dari absen 3. Saya Natan Kerja Putri dari absen 24 sebagai pemateri presentasi. Saya Marsha Pakeja dari absen 17. Dan ini teman-teman yang lainnya ada Pak Gatan dari absen 11, Nabila Zaira dari absen 22, Fabian dari absen 20, lalu ada Prameswari dari absen 25, ada Regita dari absen 27, ada Salsa dari absen 29. Yang lagi pegang kamera. Halo. Dan Selvira dari absen 31, juga Chandra Sakti dari absen 30. Nah, next. Oke. Sini aku mau nyampein tentang pengertian hari akhir menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut Islam. Nah, secara Islam ini hari akhir itu hari berakhirnya kehidupan manusia dan makhluk lainnya di bumi ini. Jadi kehidupan di bumi ini akan hancur beserta isinya. Nah, yang kedua pengertian menurut astronomi. Astronomi ini menyebutkan bahwa matahari ini memiliki waktu batas untuk menyala. Jika matahari sudah tidak bersinar lagi, maka tidak ada lagi kehidupan. Nah, kondisi inilah yang disebut hari akhir menurut ilmu astronomi. Nah, selanjutnya ada biologi. Biologi menyebutkan di mana adanya tekanan gas panas dalam bumi itu lebih besar sehingga akan mengalami letusan. Nah, bumi ini tidak meletus karena adanya desakan yang diimbangi oleh atmosfer dari luar. Makanya tidak terjadi letusan. Nah, pengertian menurut fisika. Kalau menurut fisika ini, kayak bumi ini sudah tidak ada keseimbangan, maka bumi akan terlempar dengan dahsyat dan menabrak matahari. Dengan demikianlah bumi akan hancur. Selanjutnya. Nah, tanda-tanda hari kiamat menurut Islam. Yang pertama itu ada tiupan kelompok sangkakala, tadi sudah dibahas juga, ada di kelompok 1, ada datangnya Dajjal dan Imam Mahdi, lalu 3 ada matahari terbit dari barat. Selanjutnya. Nah, tanda-tanda kiamat menurut astronomis. Kalau menurut astronomis ini lebih ke fenomena dahsyat atau fenomena astronomis yang mempengaruhi bumi dan tata surya secara keseluruhan. Kayak matahari menjadi raksasa merah, terus ada 2 tumpukan asteroid, yang ketiga hilangnya medan magnet di bumi ini. Next. Nah, tanda-tanda kiamat menurut geologi ini peristiwa dahsyat yang mengakibatkan seluruh permukaan bumi atau kehidupan yang ada di bumi ini hancur. Jadi itu ada gas panas di perut bumi, yang kedua ada tekanan atmosfer, ada gempa dan letusan gunung, yang keempat ada gempa bumi dan tsunami, yang kelima ada perubahan iklim ekstrim. Next. Nah, tanda-tanda kiamat menurut fisika, yang pertama ada perubahan gravitasi, yang kedua kepunahan sumber energi, yang ketiga perubahan iklim ekstrim. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada macam-macam hari kiamat. Nah, ada kubro, ada sutro. Gimana sih cara ingatnya? Nah, kalau kubro kita ingatnya ke Ka'bah. Ka'bah itu besar. Nah, kalau sutro kita ingatnya ke sutro. Sutro itu berarti kiamat kecil. Kan?
kubro. Ciri-ciri itu kayak gimana aja sih? Pertama, yang besar ya teman-teman, ada munculnya Dajjal, terus ada turunnya Nabi Isa alaihissalam, setelahnya Ya'juj Ma'juj, 3 kali gempa besar, terus ada munculnya asap awan besar, matahari terbenam dari barat. Nah, buat fenomena matahari terbenam terbit dari barat ini sebenarnya ada beberapa kali sering dilihat loh sama kita, termasuk aku sendiri. Aku sempet lihat ada matahari terbit dari barat, tapi mungkin tapi bukan barat banget itu, cuma ilusi aja. Mungkin itu juga suatu pertanda di mana semakin dekatnya hari kiamat. Nah, contohnya ada keluarnya binatang besar atau dabah. Jadi binatang besar ini muncul ketika Dajjal udah mati dibunuh sama Nabi Isa. Muncullah dabah, dia tuh nanyain setiap makhluk yang masih hidup mencap gitu loh. Nah, pada angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman. Orang yang beriman pada hari mau kiamat itu udah dicabut nyawanya, jadi yang ada di dunia ini adalah orang-orang kafir saja. Semoga kita semua termasuk salah satu dari orang yang dicabut nyawanya ketika hari kiamat, soalnya kita orang yang beriman. Nah, selanjutnya ada api besar yang mengumpulkan manusia, juga ada kabut tebal yang menyelimuti bumi. Next slide. Di sini ada hadisnya, teman-teman. Silahkan bacain ya. إذا الشمس Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Nah, dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat, mulai dari gempa yang sangat besar, dahsyat, yang sampai memporak-porandakan dunia ini. Terus dijelaskan juga keadaan manusia itu bagaikan apa ya? Bagaikan, kalian tahu bunga yang bisa terbang itu? Nah, bagaikan bunga yang bertebaran, juga gunung-gunung itu sudah seperti bulu-bulu yang dihembus-hembuskan. Next slide. Selanjutnya kita bahas ke kiamat kubro atau kiamat kecil. Dari buku yang aku baca, kalau kiamat kecil ini salah satu yang paling intinya adalah kematian. Tapi dari beberapa sumber yang aku baca, kalau kiamat kubro itu nggak cuma sekedar kematian aja, tapi hal-hal kecil yang kita alami di dunia, seperti kecelakaan atau sakit, terus misalkan kita gagal ulangan, itu salah satu kiamat kubro. Soalnya dari semua yang aku baca, kiamat kubro itu juga dijelaskan bahwa suatu hal yang tidak bisa kita gapai sesuai keinginan kita, itu disebutnya kiamat kubro. Nah, tapi kalau dari buku, intinya itu adalah kematian. Soalnya kalau di buku, dari yang aku tangkap, kiamat itu adalah pindahnya kita dari dunia bumi ini ke dunia yang lain. Makanya kematian itu sebagai salah satu sumber atau pokok dari kiamat kubro. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya, di Quran surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yuhdiha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang punya berjiwa atau bernyawa pasti akan merasakan mati, termasuk makhluk-makhluk Allah yang ada di luar dunia ini. Nah, sesungguhnya pada hari kiamat saja harus disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini gak lain cuma ketenangan yang memberdayakan. Jadi maksud dari surat ini tuh, kalau misalkan kita hidup di dunia itu benar-benar cuma sementara aja gitu guys. Yang mutlak benar-benar dunia asli adalah di kehidupan kita akhirat nanti. Nah, selanjutnya ada pencetus teori hari kiamat menurut ilmu pengetahuan dan hadis menurut Islam. Nah, kalau teori itu ada dari astronomi, geologi, dan juga fisika. Tapi kalau dari Islam nggak mungkin kan teori. Kalau dari Islam pastinya udah ada hadisnya tersendiri dan juga menurut ilmu sumber dari Al-Quran. Nah, pertama ada pencetus hari akhir secara teori dari geologi. Ada pertama ada Louis Agassiz. Kontribusinya itu tentang
zaman SA masih menjelaskan bagaimana perubahan iklim ekstrim bisa mengakibatkan kepunahan spesies. Ini udah ada dari zaman dulu. Buat temen-temen yang suka baca buku Campbell, ini masuk nih. Nah, yang kedua, recurrent workday atau kontribusi sebagai ahli paleontologi pakai memiliki pola kepunahan massal dalam sejarah bumi, termasuk penyebab dan dampaknya. Terus ada dari Walpole Afaren, dia tuh menjelaskan tentang adanya beberapa asteroid dengan bumi yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Dengan bukti penemuan review bilang bantuan yang menandai periode Cretaceous. Nah, kalau kayak gini disebut kiamat gak sih teman-teman? Iya. Soalnya kiamat itu benar-benar suatu yang membunuh semua makhluk hidup. Kan kalau zaman itu cuma dinosaurus aja ya. Nah, tapi kalau kiamat itu semuanya, benar-benar semuanya. Next. Ada dari John Sapkowski, dia tuh mengembangkan database kepunahan massal yang membantu mengidentifikasi pada pola kepunahan dalam sejarah geologi bumi. Selanjutnya ada W. Archibald, kontribusi meneliti perubahan iklim dan dampaknya terhadap biodiversitas, menyoroti bagaimana empat yang secara aktif dapat memicu kepunahan. Slide. Nah, ini ada yang secara fisika. Mungkin aku bacain yang inti-intinya ya. Kalau dari Stephen Hawking, ini dia tuh memberikan kontribusi tentang hari kiamat. Kata dia, kalau misalkan mempelajari sifat lubang hitam dan radiasi Hawking serta memprediksi kemungkinan akhir alam semesta melalui berbagai skenario fiksi. Ada juga dari Albert Einstein. Dia juga bikin teori, yaitu dengan teori relativitasnya tentang ruang dan waktu, juga implikasi mengenai evolusi dan semesta serta potensi skenario akhir seperti Big Crunch. Yang ketiga ada Georges de Maistre, yang juga merupakan teori asal mula alam semesta yang mempengaruhi pemahaman tentang evolusi dan alam semesta. Ini ada teori-teori secara fisika yang lain juga. Next aja. Nah, selanjutnya kalau dari teori astronomi, aku nemunya cuma satu. Entah kenapa, mungkin karena kalau dari astronomi sendiri itu nyambung banget sama hadis yang ada di Al-Quran. Nah, di sini ada salah satu teori astronomi yang dikemukakan oleh C.S. Days yang bilang katanya bintang-bintang dalam perjalanannya bulan itu akan mendekati bumi sedikit demi sedikit hingga kedekatan itu mengancam keselamatan bumi. Ya jelas dong, kalau misalkan bulan makin dekat ke bumi atau bahkan bintang itu makin dekat ke bumi, pastinya hancur karena bintang yang kita lihat kecil itu sebenarnya meteoritnya sangat besar. Nah, oke? Nah, di sini ada menurut Al-Quran dan hadis. Di sini aku ngambil surat Al-Zumar dan juga surat Al-Munafiqun. Nah, ya. Oke. Kalau salah suratnya boleh dikoreksi ya teman-teman. Karena dari beberapa surat tuh tiap surat ada yang beda ya. Karena betul. Nah, aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fi suri fasariqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Tsumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi buat membangunin mereka. Nah, ada fun fact nih teman-teman. Yang paling terakhir mati pada hari kiamat itu siapa menurut kalian? Apa Fir? Yang terakhir kali mati, yang terakhir dicabut nyawanya pada hari kiamat itu orang-orang beriman. Nah, salah. Fun fact. Jadi faktanya yang paling terakhir dicabut nyawanya adalah malaikat Israel. Iya. Iya, benar-benar beriman. Tapi malaikat Israel juga yang paling awal dibangunin gitu. Soalnya ya pastinya kalau misalkan dia mencabut nyawa, dia juga ya bangun di awal gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya ada juga surat ini tuh kalau dari semua Munafiqun ya, tapi nggak tahu kalau misalkan di Quran. Mohon maaf ya Bapak. Oke, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti bakal datang, nggak ada keraguan tentangnya. Tetapi kebanyakan manusia ini tetap gak beriman. Nah, kadang kita mikir ya, udahlah aku mau maksiat aja dulu gitu. Soalnya kan kiamat masih lama. Tapi ada yang lebih bikin deg-degan dari apa ya? Dari kiamat itu pastinya kematian. Gimana kalau kita mati duluan sebelum kiamat? Kan itu lebih
wah bahaya banget ya. Apalagi kalau misalkan kita masih memiliki banyak dosa, maksudnya Allah itu sangat murka. Next slide. Di sini ada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau dari hadisnya ini, aku cantumin satu sumber yang ini. Kenapa? Ya, bacain dulu ya. Artinya ada akan datang suatu masa pada manusia di mana orang yang bersabar dalam menggenggam agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa aku mengambil hadis yang ini? Karena di hadis ini itu benar-benar dijelasin teori kiamat. Kenapa? Lihat di sini, nih. Di mana orang yang bersabar dalam menggenggam agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Kenapa harus menggenggam bara api gitu? Kenapa nggak menggenggam boneka atau apa? Karena di sini tuh benar-benar dibuktiin kalau misalkan kiamat tuh pasti ada gitu. Yang bikin kita harus pikir dua kali kalau misalkan melakukan perbuatan sesuatu di dunia. Guys, Nah, jadi itu teman-teman untuk penjelasan dari teman-teman kita di sini Natasha dan Marsha. Terus di sini kita lihat ada gambar. Kalian tahu ini gambar apa? The War of the Worlds. Ada yang ingat gak filmnya? Kagak. Ini dulu saya ingat ya, ceritanya itu menceritakan seperti kiamat gitu ya. Oh ya. Tahu? Sempat kakek itu dulu bilang, oh ini hari kiamat. Oh saya langsung, wah oke ada robot-robot gitu nyerang gitu. Tahu nggak? Enggak. alien guys. Alien ini, alien. Ya, itu jadi menggambarkan dalam film ini tuh kayak kiamat. Dan masih banyak lain juga film-film yang seperti itu. Baik. Lanjutnya. Sesi tanya dan jawab. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Audrey Maka, izin bertanya mengenai kalau misalnya orang Islam atau kita yang sudah pernah membaca Al-Quran itu tahu banyak tanda-tanda kiamat itu dari Al-Quran kan, dari ciri-ciri kiamat dan lain sebagainya itu dari Al-Quran. Tapi bagaimana kalau misalnya ini kan dari ilmu pengetahuan, itu bagaimana mereka bisa mendapatkan atau mencari tanda-tanda kiamat, lalu juga apakah mereka tahu gitu urutan dari urutan kejadian kiamat yang akan terjadi gitu, bagaimana? Ataukah kan ini mah ilmu pengetahuan ya, jadi ada mungkin yang percaya Al-Quran, ada juga yang enggak. Lalu bagaimana mereka bisa tahu gitu dari mana? Langsung jawab saja. Selain itu para ilmuwan juga ya, pastinya mereka tuh riset, melakukan dan membaca ya apa-apa di buku, terutama hal yang agak sensitif terhadap agama ya, buku. Para ilmuwan itu membaca apa sih gitu ya, kaitannya, hubungannya gitu. Makanya para ilmuwan itu memahami kembali lebih dalam gitu ya. Dan mereka ngeriset lagi gitu. Ya, riset lagi. Ilmu dari Al-Quran. Kan banyak yang bilang ya, kayak orang Islam tuh sebenarnya malas loh, pemalas. Kenapa? Soalnya ilmu-ilmu yang di Al-Quran tuh dicuri sama orang-orang luar negeri. Makanya yang terkenal tuh kebanyakan Albert Einstein dan sebagainya. Bahkan tokoh-tokoh Islam itu kurang terkenal karena ya bisa bilang katanya Islam itu malas pada zaman dulu. Jadi kurang riset mendalam. Terus bagaimana kalau kan pasti yang kita tahu itu kita pasti ada urutan-urutan kiamat ya, dari mulai awal sampai akhir. Kalau misalnya ilmu pengetahuan, apakah mereka bisa meneliti itu? Sebenarnya enggak ya, cuman hanya menjelaskan ciri-cirinya saja gitu. Apa ketika ada hal yang terjadi akan terjadi apa gitu. Jadi Hanya membuktikan teori yang ada di Al-Qurannya itu aja. Baik, terima kasih atas perhatian kalian sudah menonton video yang menakjubkan ini. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.